Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilia Novalina. Saya dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah kelas 1A dengan NIM 240210027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan hasil interpretasi dari soal UAS praktek statistik. Di sini kita masuk ke soal yang pertama, yaitu seorang peneliti ingin mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 butir pernyataan. Setiap item diukur menggunakan skala Likert 1 sampai 5. 1 sama dengan sangat tidak setuju, 5 sama dengan sangat setuju. Instrumen ini diuji coba pada 20 mahasiswa. Nah, pertanyaannya yang pertama, validitas korelasi item total. Yang A, hitung korelasi persen antara setiap item 1 sampai 5 dengan total skor. Yang B, tentukan item mana yang memiliki korelasi kurang dari 0,3 dan apakah item tersebut sebaiknya dipertahankan, diperbaiki, atau dihapus. Yang kedua, reliabilitas Cronbach alpha, hitung nilai Cronbach alpha dari seluruh item. Nah, yang pertama kita akan membahas soal nomor 1, yaitu pertama kita buka SPSS ke variable view. Nah, terus kita di sini input responden item 1 sampai item 5 dan jumlah total. Nah, di sini bagian desimalnya kita 0 semua, terus measure-nya yang bagian responden ordinal dan yang lainnya nominal. Setelah itu kita ke data view. Nah, di situ kita input nilai responden itu R1 sampai R20. Kenapa sampai R20? Karena di situ terdapat 20 mahasiswa. Dan juga input variabel item 1 sampai item 5 dan jumlah total skornya. Setelah itu, kita akan menguji validitas dari korelasi item total tersebut, yaitu pilih analyze, budget correlate, dan bivariate. Pilih semua item 1 sampai item 5 dan totalnya. Pilih korelasi persen, centang two-tailed, dan flag significant correlation. Nah, dari hasil korelasi tersebut, berarti item 1 0,987, item 2 0,929, item 3 0,910, item 4 0,943, item 5 0,946. Nah, hasil dari korelasi tersebut berarti semua item memiliki korelasi di atas 0,3, yang berarti semuanya valid. Tidak ada item yang perlu dihapus atau diperbaiki. Terus kita lihat yang akan menguji reliabilitas atau Cronbach alpha, kita pencet ke analyze, terus masuk ke scale dan reliability analyze. Nah, masukkan semua item 1 sampai item 5. Nah, di sini hasil dari Cronbach alpha-nya yaitu 0,967. Yang artinya nilai lebih besar 0,9, reliabilitas sangat tinggi, dan instrumen konsisten dan dapat dipercaya. Ya, arti dari itu tuh nilai ini berada di atas 0,9, yang berarti reliabilitasnya sangat tinggi. Ke soal yang kedua, yaitu judul kasus pengaruh biaya iklan terhadap penjualan produk. Manajer pemasaran di sebuah perusahaan minuman ringan PT Segar Abadi ingin mengetahui apakah biaya iklan yang dikeluarkan mempengaruhi penjualan produk. Untuk itu, ia mengumpulkan data selama 12 bulan terakhir tentang pengeluaran iklan dan hasil penjualan. Pertanyaannya yang pertama, tentukan nilai slope atau B dan intercept atau A dari persamaan regresi linear sederhana. Yang kedua, persamaan regresi lengkap dalam bentuk Y sama dengan A plus BX. Yang kedua, interpretasikan hasil regresi. Apa arti dari nilai slope dan intercept dalam konteks kasus ini? Seberapa kuat pengaruh biaya iklan terhadap penjualan? Yang ketiga, jika perusahaan mengalokasikan biaya iklan sebesar 45 juta, berapakah perkiraan penjualannya menurut model regresi? Terus pertanyaan yang keempat, menurut Anda apakah model ini cukup baik untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan? Jelaskan alasannya.
kita masuk ke bagian soal nomor 2. Kita masuk ke SPSS. Nah, di sini di bagian variable view-nya kita tulis bulan, iklan, dan penjualan. Nah, pada iklan ini labelnya yaitu biaya iklan dalam juta rupiah. Terus yang penjualan, labelnya penjualan dalam 1000 unit. Nah, setelah semuanya dimasukkan, dan jangan lupa di sini desimalnya diganti 0. Dan measure-nya yaitu untuk bagian bulan yaitu nominal, dan untuk bagian iklan dan penjualan itu scale. Selanjutnya di data view-nya. Nah, selanjutnya di data view ini kita input data dari bulan 1 sampai 12 dan iklan dan penjualannya. Terus kita masuk ke analyze, regression, dan linear. Masukkan dependent yaitu Y atau penjualan dan independent X iklan. Klik OK. Setelah hasilnya keluar, di sini kita bisa lihat hasil dari intercept atau A-nya itu 13,7839. Sedangkan slope B-nya itu 0,8006. Kenapa di sini 801? Karena dibulatin. Nah, untuk hal itu dapat diinterpretasi yaitu intercept 13,78 jika iklan sama dengan 0, penjualan sama dengan 13,78 ribu unit. Dan jika slope 0,80, setiap kenaikan biaya iklan 1 juta itu penjualan naik kurang lebih 800 unit. Nah, di sini juga ada, kita lihat bagian R kuadrat ya. Di model summary, R kuadrat sama dengan 0,990, artinya biaya iklan menjelaskan 99% variasi penjualan itu sangat kuat. Terus di sini yang kedua nilai slope dan intercept-nya. Slope B-nya itu 0,8006. Intercept-nya itu A sama dengan 13,7839. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 13,7839 ditambah 0,8006 X. Nah, intercept 13,7839 jika tidak ada biaya iklan X sama dengan 0, maka penjualan yang diprediksi adalah sekitar 13,78 ribu unit. Nah, ini adalah estimasi dasar penjualan tanpa iklan. Nah, slope-nya 0,8006, setiap tambahan 1 juta biaya iklan akan meningkatkan penjualan sekitar 0,80 ribu unit atau 800 unit. Terus yang ketiga, prediksi penjualan jika biaya iklan sama dengan 45 juta. Y sama dengan 13,7839 plus 0,8006 dikali 45. Kenapa di sini ada 45? Karena kita memprediksi penjualan jika biaya iklan 45 juta. Jadi dikalikan dengan 45 juta. Yaitu sama dengan 49,81 ribu unit. Nah, yang keempat, apakah model ini layak dijadikan dasar keputusan? Ya, sangat layak. Alasannya nilai R kuadratnya sangat tinggi yaitu 0,990, yang berarti model menjelaskan hampir seluruh variasi dalam penjualan. Yang nomor 4, apakah model ini layak dijadikan dasar keputusan? Ya, sangat layak. Alasannya nilai R kuadratnya itu sangat tinggi yaitu 0,990, yang berarti model menjelaskan hampir seluruh variasi dalam penjualan itu hubungannya antara biaya iklan dan penjualan positif dan signifikan secara praktis. Model sederhana dan mudah digunakan untuk membuat prediksi anggaran dan target penjualan. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis dan interpretasi dari soal UAS praktek statistik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.